Oke, sekarang kita akan coba melihat yang dikenal dengan istilah urutan operasi ya. Jadi gini, maksudnya urutan operasi itu adalah kan kita kadang-kadang ketemu operasi atau soal yang tidak hanya melibatkan 2 angka, tapi bisa 3 atau 4 angka ya. Contoh misalnya kita bicara ada satu soal, isinya itu 4 tambah 2 kali 5, gitu kan? Jawabannya berapa? Nah, ada semacam kesepakatan di sini terkait mana yang harus dikerjakan lebih dulu, gitu ya. Karena di sini ada 2 operasi dan ada 3 angka. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, teman-teman. Kalau seandainya saya kerjakan dari kiri ke kanan, itu kan artinya 4 tambah 2 dulu. Itu kan 4 tambah 2, 6 kali 5. Jadi, sama dengan 30 gitu ya, kalau dari kiri ke kanan. Hasilnya ini adalah 30. Tapi kalau saya selesaikan yang perkalian dulu, 2 kali 5 kan 10 tambah 4, ya kan? Hasilnya 14. Jadi urutan operasi itu penting, ya kan? Urutan operasi penting karena hasilnya bisa berbeda. Bisa berbeda, ya. Jadi urutan operasi penting karena hasilnya bisa berbeda. Ini mohon maaf kalau tulisan saya agak kacau gitu ya. Emang udah bawaannya. Nah, jadi ada semacam kesepakatan di awal terkait bagaimana kita harus menyelesaikan suatu operasi matematika, apalagi dengan cukup banyak tanda gini, operasi dan juga bilangan gitu ya. Jadi pertama ya, rule pertama yang ada dalam tanda kurung atau tanda ini ya, dikerjakan duluan. Terus kedua, yang berikutnya dikerjakan adalah pangkat. Ya. Urutan kedua yang dikerjakan dikerjakan adalah pangkat, ya. Kan operasi pangkat tuh kayak 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi pangkatnya dikerjakan duluan. Baru urutan ketiga yang dikerjakan adalah pembagian atau perkalian, ya. Empat, urutan keempat kerjakan adalah ya penjumlahan, addition, atau pengurangan, subtraction ya. Oke. Nah, terakhir ya, ini adalah prioritas terakhir. Pada saat derajatnya sama, jadi sama-sama pembagian atau perkalian atau penjumlahan pengurangan, lakukan dari kiri ke kanan. Jadi ini urutan pengerjaannya ya.
Oke, langsung ini ingat baik-baik, langsung kita akan masuk ke dalam contoh. Misalnya kita ketemu soal 4 tambah 3 pangkat 2 dikurang 5 kurang 3 kali 3 sama dengan berapa gitu ya. Nah, ingat aturan mainnya. Pertama, yang ada di dalam tanda kurung, ya kan? Kita lihat nih. Yang ada dalam tanda kurung dikerjakan duluan. Berarti 5 dikurang 3, 2. Nah, kita tulis lagi dah biar gampang semuanya ya. Dengan catatan yang dalam tanda kurung udah dikerjakan. Ini 2 kan. Kali 3. Ya. Selesai. Nah, kemudian pangkat. Ya kan? Kemarin urutan kedua yang dikerjakan adalah pangkat. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti 4 tambah 9. Ini 2, jadi dikeluarin aja dari tanda kurung ya. Kali 3. Oke. Nah, kemudian yang dikerjakan berikutnya adalah pembagian atau perkalian. Jadi, ada pembagian perkalian nggak di sini? Ada nih, 2 kali 3. Jadi, 2 kali 3 ini dikerjakan duluan. 9 dikurangin 2 kali 3. Kok saya tulis lagi? Sorry. Ya. Jadi 2 kali 3 ini dikerjakan duluan. Hasilnya berapa? Hasilnya 6. Ya kan? Terakhir. Nah, ini udah sama nih, udah setara 4 dan kurang, karena urutan keempat yang dikerjakan adalah penjumlahan pengurangan, ya kan? Nah, ini kan sama nih, mereka setara. Nah, ini kita sebenarnya bisa langsung lakukan dari kiri ke kanan, ya, dari kiri kanan. Jadi 4 tambah 9 dulu, itu 13, ya. Baru 13 kurang 6. 7. Berarti ini hasilnya adalah 7. Begitu kira-kira. Nah, ini juga nanti kalau misalnya kita lakukan ini di kalkulator, biasa kalkulator ada yang udah bisa kita ketik gitu ya persamaannya dulu, jadi nggak kita lakukan satu persatu. Nanti dia akan melakukan persis dengan cara seperti ini, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.